Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven Tan. Bersama dengan 4 teman saya yang lain, Erika, Billy, Jamie, dan Thomas, kelompok kami akan membahas tentang stakeholder ekowisata bahari. Yang pertama itu adalah stakeholder. Apa itu stakeholder? Menurut Hetiva tahun 2003, stakeholder adalah suatu individu ataupun sebuah kelompok ataupun kumpulan organisasi yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam suatu kegiatan ataupun program pembangunan. Nah, dalam pelaksanaan atau pengembangan suatu ekowisata, tentu saja ada partisipasi dari beberapa kelompok orang. Nah, beberapa kelompok orang ini kita sebut sebagai stakeholder. Nah, selain partisipasi dari para stakeholder, diperlukan juga kerjasama oleh kelompok-kelompok stakeholder tersebut. Karena pasti kalau misalnya dalam sebuah pembangunan itu, tanpa adanya kerjasama, pembangunan ekowisata itu pasti tidak akan maksimum. Kemudian untuk kapasitas jaring kerjasama ini mencakup kapasitas untuk mengidentifikasi sumber daya, kemudian menjalankan sebuah program, serta juga mengelola dan menjadikan sumber daya bagi program tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang lain. Pembagian stakeholder. Yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata bertugas membuat kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Contohnya seperti pemerintah menyediakan dan membangun infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata yang meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata. Kemudian yang kedua itu ada swasta. Dari pihak swasta sebagai pelaku bisnis yang mempunyai peran dalam menyediakan sarana pendukung pariwisata. Kepariwisataan ini mereka membutuhkan banyak sarana pendukung seperti restoran, akomodasi, biro perjalanan, dan transportasi. Kemudian yang ketiga itu ada masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik dan pengolah dapat menjadi bagian dari atraksi wisata yang menarik wisatawan dengan cara mengenal kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari mereka yang menjadi keunikan dan ciri khas dari objek wisata tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran stakeholder. Yang pertama, lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah membuat peraturan mengenai wisata bahari, mengalokasikan pendanaan pembangunan wisata, membentuk kelompok penggerak pariwisata, mengadakan pendidikan dan pelatihan, mengkoordinasikan pengembangan kegiatan, mengarahkan masyarakat lokal. Yang kedua adalah balai pengelola. Balai pengelola membuat peraturan dan hukuman, melakukan pengawasan kawasan wisata bahari, menyediakan instruktur pendukung, mengkoordinasikan program, melestarikan lingkungan dan budaya kawasan, melakukan pengembangan kegiatan, mengarahkan wisatawan. Yang ketiga yaitu industri pariwisata. Industri pariwisata melakukan pengembangan kegiatan wisata bahari, melakukan pemasaran, melakukan pendampingan dan kerjasama, membuat kesepakatan peluang kerja, mengarahkan wisatawan. Yang keempat yaitu lembaga penelitian, melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata bahari, memberikan pendidikan dan pelatihan, melakukan penelitian berkelanjutan. Yang kelima, lembaga swadaya masyarakat yang biasa disebut LSM dan masyarakat, melakukan pengembangan kegiatan wisata bahari, memberikan dukungan dan komitmen, menjadi sukarelawan, melakukan pengawasan kawasan. Oke, terima kasih Billy. Jadi seterusnya akan saya presentasi untuk pengelola sumber daya itu. Yang pertama itu dikelola oleh masyarakat yang memiliki hak atau hukum ada yang seseorang pimpinan informal. Seperti yang ada di sana, kayak warga-warganya di sana itu masyarakat memiliki hak dan hukum. Jadi mereka bisa mengelola seperti kepala desa yang di sana, dia bisa mengelola lokasi-lokasi yang ada di setempat gitu, mengelola sumber daya yang ada di sana. Jadi yang kedua itu dikelola oleh pemerintah yang memiliki sumber daya milik negara dan pendekatan dari atas ke bawah. Jadi pemerintah itu berhak mengelola tempat wisata tersebut dan untuk yang memelihara tempat tersebut itu harus memiliki
pendekatan dari atas ke bawah tentang tempat tersebut gitu ya. Jadi yang ketiga itu dikelola oleh kolaborasi dan memiliki sumber daya umum, pemerintah sebagai pengatur dan masyarakat sebagai pengguna. Jadi dikelola oleh kolaborasi itu seperti usaha atau PT-PT yang lain ingin take over tempat tersebut. Contohnya punya pemerintah, jadi dia mau ambil take over tersebut menjadi sebuah bisnis pariwisata yang seperti yang ada di seperti ini Haris nih. Dulunya lokasinya itu tanah pemerintah, jadi dibeli gitu kan untuk membangun sebuah kepariwisataan yang ada di setempat gitu. Oke, terima kasih. Oke. Slide selanjutnya itu adalah prinsip dasar pengelolaan sumber daya. Ada 3 macam. Yang pertama itu adalah prinsip co-ownership yang dimaksud dengan kepemilikan. Nah, di sana itu contohnya itu milik bersama, ada hak-hak masyarakat dan juga perlindungan yang harus dilakukan bersama oleh masyarakatnya. Yang kedua itu adalah prinsip cooperation yang dimaksud dengan manajemen. Nah, di sini kan tadi dibilang bahwa kepemilikan bersama itu harus kerjasama di antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Yang ketiga itu adalah prinsip co-responsibility yang dimaksud dengan tanggung jawab. Nah, jadi suatu wisata bahari itu siapapun yang pergi ke sana, mau pemerintah, masyarakat, atau siapapun, nah mereka harus memiliki tanggung jawab dan tujuan bersama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menonton video ini.